عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى سبيله وجعله سراجا منيرا لظلمات الشرك والكفر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ibadallah, jamaah majlis kajian fikih keluarga rahimakumullah, untuk melanjutkan kajian kita tentang al-huquq az-zawjiyah, hak suami istri di dalam kehidupan berumah tangga. Mari kita ulangi kembali membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Saya bacakan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Saya ingin mengajak bapak dan ibu-ibu memperhatikan kalimat di dalam ayat itu, walahunna mislul ladzi alaihinna. Jadi penghujung ayat ada kalimat walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Baru kemudian walil rijali alaihinna darajah. Maaf. Di situ ada kalimat walahun. Lahun itu, la itu kata ulama maknanya lil ikhtisas atau milik. Jadi disitulah makna hak itu muncul. Jadi bisa kita fahami walahunna yaitu dan menjadi hak mereka, lahunna untuk mereka para istri. Walaupun ini pembahasannya di atas tentang mutallaqah, tentang wanita-wanita yang dijatuhkan talak, tetapi ini juga menggambarkan secara umum bahwa istri lahunna ada untuk mereka itu, ada yang menjadi hak mereka. Hak mereka itu bagaimana ukurannya? Mislul ladzi
alaihinna mithlul ladzi alaihinna. Jadi kalau ingin tahu hak wanita, istri atas suami, yaitu seperti. Jadi ada perbandingan. Jadi ini yang harus diingat betul oleh wanita muslimah. Mithlul ladzi, semisal apa yang alaihinna, ala tulil ilzam, untuk membebankan. Jadi disitulah dimaknai kewajiban. Berarti kita memahaminya bagaimana? Istri-istri itu berhak mendapatkan seperti tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Jadi jangan beban tanggung jawab saja yang diberikan, tapi hak mereka tidak mereka peroleh. Jadi nampak di sini konsep Islam di dalam hak dan kewajiban berumah tangga itu bagaimana? Yaitu berimbang antara hak dan kewajiban. Jadi perbandingan antara hak dan kewajiban istri itu seimbang. Nah sekarang ini di mana rusaknya atau kacaunya pembicaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga ketika diberikan masukan oleh budaya-budaya di luar Islam, yaitu membandingkan hak dan kewajiban itu antara suami dan istri. Nah ini yang rusak. Ba'a suami baitul ambo. Nah, itu yang dimasukkan oleh orang. Sehingga jadilah rumah tangga itu bagai ring tinju, bersaing saling mengalahkan. Nah itu yang tanpa disadari sekarang diselusupkan oleh orang yang bukan wawasan Islam, bukan budaya Islami, dimasukkan orang. Sehingga rumah tangga itu tidak lagi hadir sebagai wadah untuk membentuk generasi yang kuat. Tapi yang ada adalah wadah untuk menunjukkan ego seorang-seorang. Nah, disitulah tanpa disadari dirusaknya oleh orang konsep rumah tangga Islami. Makanya kalau laki-laki bisa begitu, kenapa saya tidak begitu? Itu pembicaraannya sekarang. Itu buah itu dari konsep berpikir. Jadi jangan dikatakan orang merusak kita umat Islam ini dengan apa? Bukan hanya dengan senjata. Tapi yang paling berbahaya itu adalah dengan pemikiran. Itu yang disebut dengan ghazwul fikri namanya. Al-ghazwul fikri adalah perang urat syar'i. Digesernya prinsip. Walaupun ketika pernikahan kita sering mendengar samawa itu. Atau samawa. Padahal samawa itu adalah modal-modal yang harus dijangkau untuk mendapatkan zaujain. Az-zawaj. Tujuan sebenarnya, tidak usah carikan yang lain-lain. Tujuan ada akad nikah itu supaya ada zawaj. Zawaj itu artinya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Jadi zawaj itu artinya, zawaj itu harmonis. Karena makna zawaj itu berpasangan. Jadi bukan bersaingan. Nah kalau kita pakai pola berpikir yang dimasukkan orang dengan alasan emansipasikah, tapi yang tidak di dalam frame, tidak dalam bingkai syariat Islam, yang ada apa? Ego. Tapi kalau laki keluar dari pagi sampai petang, ba'alwa bondak kan buat samu gitu.
Mana kelama ada laki-laki saja, nak keluar pagi, pulang sore, awak setiap keluar ditanya. Nah, kalau begitu pola fikirnya, berebutlah dua orang yang mengaku semawa tadi keluar rumah. Tinggallah anak dengan pembantu. Bukan merendahkan ART, tetapi ART itu dituntut untuk memiliki sikap sebagai asisten rumah tangga. Itu bahasanya sekarang. Yalah, jadilah anak-anak itu lahir dalam didikan asisten. Nah, kalau orang lahir dalam didikan asisten, kira-kira apa yang akan dilahirkan? Jadi kalau jenderal mendidik orang, minimal turun ke bawahnya letnan. Kalau letnan mendidik orang, ya mungkin mayor keluar. Tapi kalau prajurit mendidik orang, ya kacung lah keluarnya. Jadi mental itu terbentuk tidak di tangan orang yang tepat. Padahal syariat membebankan tanggung jawab membentuk generasi itu bukan ke ART. Bapak dan Ibu sering mendengarkan hadis itu kan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, setiap yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa? Adalah ada potensi-potensi dasar yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan manusia fitrah. Nah, di antara fitrahnya itu adalah apa? Adanya kecenderungan, adanya yang tertanam. Kalau ibaratkan ada biji, ada benih yang baik pada diri anak yang terlahir itu. Benih yang baik itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Perhatikan, wa idh akhadha rabbuka, dalam surat Al-A'raf, perhatikan ayat 172 itu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, di dalam fitrah, itu bukan itu saja fitrah, tapi salah satu fitrahnya bahkan itu adalah yang mendasar, yang dibawa hadir ke muka bumi ini oleh setiap anak manusia yang lahir adalah syahadah, kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb. Kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan, penciptanya, yang mengaturnya, yang menentukan segala sesuatu kehidupan. Itu syahadah seperti itu dibawa oleh setiap yang terlahir. Nah, dari mana kita tahu? Dari khabar yang maha benar di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Mana tatkala Rabbmu Allah Azza wa Jalla mengambil min bani Adam, dari anak Adam, yaitu min zuhurihim, dari punggung mereka, dari sulbi mereka, itu dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan meminta kesaksian mereka atas diri mereka sendiri. Ini mereka bersaksi atas diri mereka, pernyataan mereka itu menjadi kesaksian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Rabb bermakna adalah Khalik, pencipta dan pengatur kamu sekalian, yang menentukan. Apa jawaban dzurriyyah itu, keturunan tersebut, cikal bakal itu? Qalu bala, iya. Bukan hanya menjawab iya,
Bahkan mereka memberikan, menguatkan jawaban mereka dengan kesaksian syahidna, kami bersaksi atas itu. Ada yang mengatakan kata syahidna ini merujuk kepada malaikat. Malaikat menjadi saksi. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta komitmen seperti itu? Supaya apa? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya jangan ada nanti helah. Tahu helah? Musawanya kilah, bakilah, dan sampai bakilah di hari kiamat kelak. Oh, kami nak ngerti kok. Tidak bisa. Oh, kami nak paham kok. Dari alulaiye kamu bumi dulu lah diminta. Jadi orang yang tidak mempertuhankan, tidak menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, berarti keluar dari kesaksian. Nah, benih syahadat, benih kesaksian yang dibawa itu kepada siapa disandarkan tanggung jawab untuk menjaganya? Kepada ART. Jadi kalau ada orang percaya, ambo percaya mana ke ART ambo. Itu keliru. Karena tanggung jawab itu tidak disandarkan kepadanya. Dia menunaikan tugasnya sesuai dengan komitmen kontrak jawab. Tapi tanggung jawabnya tetap dalam hadis itu fa'abawahu. Di dalam hadis itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah, fa'abawahu. Di hadis itu begitu bunyinya. Hadis Abu Hurairah tersebut, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Jadi tegas-tegas Nabi. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia ayyuhawidanihi, yang akan mengyahudikan anak itu. Au yunassiranihi, atau menasranikannya. Au yumajjisanihi, atau memajusikannya. Bahkan ada dalam lafaz lain, wa yusarrikanihi, yang akan menjadikan dia musyrik. Jadi siapa yang bertanggung jawab makanya anak itu berubah dari syahadat ke tauhidan kepada kesyirikan, beriktikad seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, abawah, kedua orang tua. Nah, sesudah itu kemudian berbakok madok ke kami dan ibu-ibu. Tanya mereka. Kan berdua di situ. Cuman kok ke kami? Saya bantam kan tugasku. Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Nah, disinilah ayat tadi. Kembali kita ke surah Al-A'raf tadi. Walahunna mislul ladzi alaihinna. Mereka berhak mendapatkan seperti apa yang menjadi beban tanggung jawab. Nah, karena ini adalah kerja berdua, bersyarikat, fa'abawa, maka Allah Subhanahu wa taala membebankan kewajiban kepada satu pihak, kepada satu dan dua pasangan itu, memberikan hak kepada yang lain. Begitu juga ketika pihak ini memberikan kewajibannya, maka yang memberikan kewajiban juga punya hak kepada orang yang telah
dia berikan haknya. Jadi berimbang. Tetapi ukuran kewajiban dan hak itu bukan antara suami dan istri. Kenapa? Karena tugasnya telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda. Jadi imbangannya kalau kita melihat keadilan dalam kehidupan berumah tangga tentang hak dan kewajiban menurut syariat, jangan bandingannya antara suami dan istri. Bandingannya antara hak dan kewajiban yang ada pada kita. Begitu mengukurnya. Sebab kalau ukurannya adalah perbandingan antara suami dan istri, Al-Quranul Karim sarahatan, secara sarih, terang-terangan, nah doka buah maknanya itu. Kita perhatikan kembali. Ayat 228 surah Al-A'raf. Setelah kalimat walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ada kalimat apa? Walir rijal. Dan ada untuk laki-laki alaihinna. Li tadi hak. Ada kewajiban. Ada yang menjadi hak laki-laki atas mereka perempuan, darajah, satu tingkatan. Ingat, bukan darajat. Di dalam Al-Quran ada kalimat darajah, ada kalimat darajat. Darajah tunggal, darajat banyak, jamak. Darajat di mana ditemukan? Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa tingkatan. Perhatikan juga, itu ayat dalam surat Al-Mujadalah. Perhatikan juga ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 253, darajat. Apa arti darajat? Berarti beberapa derajat, beberapa tingkatan. Sedangkan dalam perkara suami istri, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan darajat, tapi darajah. Jadi di dalam perbandingan antara makhluk yang memakai kata darajah tersebut hanya ada pada pasangan suami istri saja. Artinya apa? Allah tidak meninggikan laki-laki bertingkat-tingkat, Pak. Tapi hanya setingkat saja. Nah, di situ bisalah dipakaikan konsep Minangkabau dalam memahami itu. Kok ketinggi di tinggian sarantiang. Dahulu di dahuluan. Nah, aku apa-apa harus menyadari dulu. Jadi awak tidak tinggi benar. Selangkahnya di dahuluan. Kok dari tinggian sarantiang. Jadi jangan pula memimpin rumah tangga itu seperti CEO, bentuk direktur. Sanjo sudah makan
istri laporan penggunaan anggaran siang tadi tidak perlu tuh. Kalau mereka itu mengelola rumah tangga, kaku rumah tangga itu. Jangan serupa seminar. Payah mengecek, setiap mengecek panjangnya mukaddimahnya itu. Pakai protokolan pembawa acara. Nah kenapa? Kenapa dikatakan oleh Allah darajat? Padahal dalam ayat lain yang banyak darajat. Itu menunjukkan apa? Bahwa di dalam suatu komunitas, tidak usahlah yang akan hidup, yang direncanakan seumur kehidupan kita di dunia ini, kan itu tujuan menikah selamanya. Di dalam kebersamaan yang sementara saja, sementara. Tidak mungkin tidak ada ketua, tidak ada pemimpin. Maka dalam hadis Nabi katakan, in kuntum salasa fi safarin, jika kamu bertiga orang di dalam perjalanan, falyummakum ahadukum, hendaklah salah seorang menjadi imam. Padahal safar itu, perjalanan itu bisa sementara. Masa dalam kehidupan yang siang malam yang ditujukan sampai akhir hayat dah adonan jadi pimpinan. Jadi sebagai tuntutan nalar yang sehat di dalam suatu kebersamaan itu mutlak diminta harus ada yang memimpin. Tak mungkin tidak. Kalau suatu komunitas tidak ada yang memimpin, itu adalah momo ya. Maka negari awak ko awak camian. Karena lah mulai kini seperti organisasi lapau. Lapau itu tidak ada anak buah, itu ketua satu sana dulu. Kalau lapau-lapau di kampung tu, sianan tiba ketua, cuma ketua, sehat ketua, ketua gini, ketua saja ada dua kota. Nah, seperti itu, tidak akan bertamu. Makanya lapau itu, cerita di lapau itu, cerita bergalau banyak. Tidak bisa menyelesaikan di situ. Nah, makanya dibawa ke balai. Di balai itu ada yang memimpin. Tidak selesainya di balai diangkut ke surau. Di surau itu ada imam. Nah, begitu konsepnya. Nah, di dalam berumah tangga juga seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak kawam kepemimpinan yang sudah saya jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu itu, yang 3 unsur tanggung jawab yang ada di dalamnya itu. Jadi kepemimpinan diserahkan kepada laki-laki bukan sebagai hak yang selama ini sering dianggap sebagai jabatan prestisius. Nah, itu kekeliruan awak mencari tugas. Jadi rusaknya negari awak itu ketika menganggap jabatan-jabatan itu adalah prestisius, prestisi sebagai suatu kebanggaan yang hadir bukan rasa tanggung jawab dan ketakutan hisab. Kalau Umar bin Khattab ketika diberikan amanah, para sahabat diberikan amanah, bukan perayaan di kafe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dikatakan, lastu bi khairikum, kata Abu Bakar. Saya bukan orang yang terbaik di antara kalian, walakinnani asqalukum. Tetapi saya ini yang paling berat amanah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena di dalam jabatan, di dalam Islam itu tidak ada hak-hak privilege. Nah, kok nak merusak? Di awak pejabatku banyak mana hak istimewanya. Mengapling tanah haknya juga. Sampai mengapling tempat duduk itu saja haknya juga. Walaupun itu terlambat ibu.
Nah, hak-hak privilege seperti itulah. Ya kalau itu diberikan dalam rangka melancarkan tugasnya, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau melancarkan tugas itu tidak sadonya sampai ke anaknya, di cucunya, sibuk lo protokol, jadi kucing juga kayak. Ini perlu kita renungkan ini. Ini memperbaiki negeri ini ke arah yang sering kita sebut. Jadi kalau ya Allah, Indonesia baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur. Gitu. Bagaimana menjadikan baldah tayyib? Kalau kita tidak mau mengikuti konsep Al-Quran. Karena jaminan negeri ini menjadi baik ketika kita menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kembali kita kepada konsep rumah tangga, ada darajat. Ditinggikan oleh Allah supaya ada yang menjadi qawwam. Alasan diberikan kepada laki-laki sudah kita jelaskan. Bukan dia sebagai prestise, tetapi sebagai tanggung jawab yang berat, wa huwa aqdar. Dalam memikul tanggung jawab sampai ke akhirat itu dialah yang lebih siap. Keterbatasan dari sisi khilqah, penciptaannya, karena wanita diciptakan oleh Allah dengan tugasnya. Tugas-tugasnya itulah yang menghambatnya untuk menjalankan itu. Hamil dia, terhambat dia dengan kondisi fisiknya, ke kondisi negara berhadapan dengan lawan musuh, peperangan sedang berkobar, presiden sedang hamil, maralah karumitnya mikirnya, beban sedang barik, setiap ditanyakan ke kepala negara, nya berang-berang saja. Tanya ke itu dan apa berang-berang sibuk. Maklum selepaknya sedang M. Nah, ini kan, nah hal-hal seperti itu tidak bisa dinafikan. Memang ada bentuk atau karakter yang mendasar yang membedakan dari asal kejadiannya. Bagaimana membantah itu? Tidak bisa membantahnya. Itu realita, fakta. Kalau kita tolak itu, berarti kita mengingkari fakta. Tidak rasional namanya. Nah, jadi timbangan hak dan kewajiban itu bukan laki-laki dan perempuannya. Timbangan keadilannya adalah antara hak dan kewajiban kita. Makanya Al-Quran beri konsep, ana menjadi hak wanita seimbang dengan apa yang menjadi kewajiban mereka. Nah, begitu keadilannya. Jadi kalau ada istri bertanya, hak kami biar itu serupa kewajiban ibu. Begitu juga laki-laki. Apa hak laki-laki atas? Ya seperti kewajiban. Berarti kalau kami tidak jalan kewajiban, kalau tidak jalan kewajibannya tentu-tentu hak. Ada laki-laki dan hak saja ditanya, kewajiban tidak jalan. Ya tidak benar. Begitu juga kalau wanita menuntut saja haknya, kewajibannya tidak jalankan. Itu tidak benar. Jadi kewajiban dan hak itu berimbang. Masing-masing diberikan amanah dan tugas. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi hak bagi istri. Kan itu pembahasan kita, hak laki-laki Allah pertemuan yang lalu. Untuk wanita terhadap istrinya ada beberapa hak. Yang pertama bisa dikategorikan hak finansial. Yang kedua adalah hak non finansial. Jadi hak finansial, ada hak non finansial. Kalau cerita orang itu matre jadi enggak. Islam itu realistis tuh.
Karena itu tidak haram membicarakan kebutuhan material dalam rumah tangga. Bahkan Al-Quranul Karim menegaskan agar mahar diperjelas dan siapa yang punya hak mahar tersebut. Itu makanya. Itu tidak material, enggak. Jadi tidak bisa dengan alasan tradisi, alasan ketulusan cinta, kemudian diabaikan tanggung jawab material. Nah, itu laki-laki memanfaatkan namanya. Nah, di Indonesia kok wanita kurang tahu juga haknya. Sehingga maharnya sadonya seperangkat alat sholat. Padahal dia berhak mendapatkan mahar yang sepadan. Walaupun yang paling afdal dari wanita, yang paling murah maharnya, bukan berarti dipamurah-murah. Nah, itulah buktinya bahwa Islam menjaga hak wanita dalam bentuk al-huquq al-maliyah, namanya hak finansial. Mana hak finansial? Yang pertama, mahar harus dia terima kamilan, utuh, sempurna. Karena itu hak dia. Dasarnya mereka berhak mendapatkan mahar dan itu milik mereka adalah surat An-Nisa ayat 4. Surah An-Nisa ayat 25 juga. Surah An-Nisa ayat 24 juga. Di situ dijelaskan oleh Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Perintah, berikan kepada para wanita tersebut sedekah. Sedekah makna mahar. Mahar mereka itu nihlatan, sebagai pemberian yang berhak mereka miliki. Dalam surah An-Nisa ayat 25 dikatakan oleh Allah, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Dan berikan mereka ujur. Kata ujur ini adalah, ada orang mengartikan upah, jadi kami upah jadi sendiri. Itu terjemahannya, makna ajar itu adalah suatu pemberian yang berimbang dengan apa? Dengan tugas dan kewajiban. Nah, ketika dia menerima kita sebagai istri, dia berhak untuk mendapatkannya. Baru menerima sebagai istri pertama sekali, dia berhak mendapatkan. Nah, karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami, berikan. Ketika mereka telah merelakanmu sebagai pasangan hidupnya, kamu berikan apa yang menjadi imbalan. Bukan berarti dinilai dengan itu. Tidak. Kemudian perhatikan juga surat An-Nisa 24 itu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin. Artinya laki-laki kalau mau untuk mendapatkan pasangan, jangan lupa berbekal harta, tidak berbekal cinta saja. Kan dikatakan oleh Allah, antabtagu bi amwalikum. Engkau cari pasangan dengan hartamu. Tapi ingat ya, dengan harta itu bisa
di Bali saya orang enggak, ini bukan makna pergi melacur di sini, bukan nikah mut'ah di sini, kan jelas di situ muhsinin. Kalimat itulah yang membedakan orang memakai harta mencari kesenangan ke tempat yang tidak benar dengan orang mempergunakan harta untuk melakukan pernikahan. Karena Allah katakan muhsinin ghairu musafihin, dalam rangka untuk membentengi, menjaga kehormatanmu, bukan untuk mendedahkan atau menghantarkan dirimu ke dalam perbuatan zina yang akan membuat kamu hina. Jadi Al-Quran jelas. Jadi perkara itu, iyo, tidak bisa modal cinta, tidak bisa. So, istri awak tu makan, perlu pakaian. Jadi seseorang silahkan dihalalkan untuk kamu selain dari wanita-wanita yang diharamkan tadi. Kan ini ayat terkait dengan muharramat minan nisa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ayatnya adalah wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan selain dari yang disebutkan tadi. Engkau apa? Antabtagu, engkau untuk mencari, mengharapkan ada pasangan bi amwalikum, dengan harta kamu. Muhsinin, dalam kegiatan, dalam perbuatan yang ihsan, yang menjaga kehormatan, bukan mendedahkan kehormatan, membuat hina, bukan dengan perzinaan. Famastamta'tum bihi minhum. Nah, kalau kamu telah mendapatkan pasangan dalam keadaan muhsin itu, dalam keadaan menjaga diri, artinya menikah. Kalau istri-istri kamu itu telah memberikan kepada kamu haknya, kewajibannya, kamu telah mendapatkan kenyamanan dengannya, dengan berhubungan dan bermacam, fa'atuhunna, berikan kepada mereka ujurahunna, apa yang menjadi hak dari tugas yang telah mereka jalankan itu. Berarti dia telah jadi istri, berikan. Nah, yang diberikan itu sunnatkah? Tidak. Faridatan, kewajiban. Nah, itulah dasarnya wanita berhak untuk mendapatkan belanja nafkah maliyah, finansial dari pasangannya, berhak. Apakah bagi suami itu adalah amalan yang dianjurkan? Tidak, itu amalan yang diwajibkan. Makanya tidak ada nafkah atau suatu kewajiban finansial di diri seseorang terhadap hartanya yang terkait dengan harta, kecuali satu, zakat. Jelas ya? Hanya zakat saja kalau terkait dengan harta. Makanya ada konsep-konsep kini, ada sedekah wajibah, begitu enggak? Kalau lembaga-lembaga zakat, wajib tu mengelola zakat itu, dia enggak kena zakat, tapi infak wajib dah baru dia enggak. Nah, kecenderungan lembaga-lembaga zakat itu kan baang mengumpulkan banyak-banyak saja. Enggak ada terkait dengan harta satu sih. Zakat. Lebih dari itu tatawwu. Tapi terkait dengan orang mewajibkan atau ada penyebab, ada di luar zakat. Tapi itu bukan karena hartanya, bukan melekat karena jumlah harta tertentu. Tapi kalau terkait dengan hartanya langsung, apabila kamu memiliki segini, apabila sampai nisabnya, tiba haulnya, kewajiban kamu mengeluarkan. Adakah yang lain? Tidak. Illa an tatawwa, kecuali kalau ada kamu hendak berbuat yang sunnah. Tapi kalau orang mewajibkan atas dirinya atau kewajiban tanggung jawabnya kepada seseorang dalam bentuk finansial, bukan karena kepemilikan hartanya, bedanya. Kalau zakat dia terkait betul secara langsung dengan kadar, dengan jumlah. Tapi kalau perkara kewajiban ini tidak terkait dengan itu. Kenapa? Karena kewajiban itu diwajibkan karena sebab lain. Selama ada waratu.
banyak, ya banyaknya. Seketik, ya seketik. Kalau orang Minang menyebut gadang kayu, gadang bahan. Ketik kayu, ketik bahan. Jadi tidak dinanti, lo punya nisab baru baraki itu ini. Nah, itu bedanya dengan zakat. Yo ambo tak mampu, yo kan sesuai, ada kaitnya nanti bil ma'ruf. Jadi tidak menunggu kayu baru mempelajari bini. Makanya keliru ketika ada orang mengejar ambo kok menikah mencari dan senang-senang. Bapak itu, yo ibu itu lah payah tambah lu bagian di orang cerai. Itu baca rohnya, bo carilah anak tunggal nang kayu. Kau dapat apanya lah cici angoknya. Apakah status kekayaan istri itu berarti menjadi alasan untuk orang tidak memberi nafkah? Enggak. Kenapa? Karena kewajiban memberikan nafkah itu tidak berkait dengan kaya dan tidak kayanya seseorang. Karena kewajiban itu kewajiban yang melekat kepada apa? Kepada status orang tersebut sebagai apa? Sebagai suami. Itu bedanya dengan zakat. Nah, kalau dia telah berstatus sebagai suami dan ada istrinya, maka kewajiban finansial itu wajib. Tidak bisa ditawar. Dia tidak menunggu kaya dahulu. Nah, supaya jangan menjadi suatu beban di luar batas kemampuan, makanya syariat mengatakan ada kalimat. Balik ke surah Al-Baqarah. Ayat 228 itu. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Nah, kata bil ma'ruf ini bertuah betul. Kalau tidak ada lah kata itu, mungkin orang akan seenaknya saja. Nah, inilah yang membatasi jangan sampai kikir kepada pasangan, jangan sampai mubazir pula. Berapa dan bagaimana mengukur tingkat kewajiban finansial tadi? Al-ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ini yang perlu kita pahami. Apakah ma'ruf itu maknanya adalah tren? Ma'ruf itu maknanya adalah ukuran tradisi dan aduk ini. Mode dan sedang viral ini. Nah itu ukurannya satu-satu. Jadi berbeda ma'ruf dalam makna populer, ma'ruf dalam makna syar'i. Nah, ketika kita berbicara ma'ruf dalam makna syar'i, apa ukuran pertama adalah halal dan haram dahulu. Jadi bagi nafkah kepada istri yang ma'ruf itu. Yang pertama standarnya apa? Halal. Walaupun ketujuh dia istri, tetapi yang ketujuh itu haram, itu tidak ma'ruf. Walau pengen mana menjadi cito-citonya, memananya keudahnya. Dah, pula cito-cito ambo sejak tadi dulu tuh. Tuh, boyo nak pakai baju UKC itu keluar jadi lagi. Tidak bisa. Di ma'ruf itu bukan hanya sekedar mode trendy ketika itu, banyak dipakai orang, naik kelas karena itu. Mana minta belian tas, ternyata tas itu dari kulit babi, jadi benar. Ini tidak bisa. Di ukuran ma'ruf yang pertama adalah halal dan haram.
Kalau seandainya istri itu meminta agar dia difasilitasi untuk hadir di suatu tempat atau mengikuti suatu kegiatan yang di dalamnya maksiat, tidak berlaku kewajiban di situ bagi suami. So, ukuran ma'ruf yang pertama, halal dan haram. Haram, apakah itu perbuatan yang halal, apakah itu perkara yang halal, apakah itu benda yang halal atau haram. Itu timbangan pertama. Nah, kemudian yang kedua, baru adalah tradisi dan yang berkembang di daerah tersebut. Jadi bukan tradisi saja nah menjadi ukuran lapeh dari bingkai halal dan haram. Itu tidak benar, itu tidak ma'ruf namanya. Walaupun menjadi tradisi. Nah, itu bedanya antara orang yang beragama dengan orang hanya memakai budaya. Kalau budaya selama menjadi tradisi dituruti. Tidak, orang yang beragama yang tahu yang ma'ruf tidak akan membiarkan suaminya, pasangannya terlibat atau ikut dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, inilah yang mengawal sehingga kehidupan kita berumah tangga, masing-masing pasangan itu tidak larut dengan apa? Dengan perkembangan dunia yang tidak mengarah kepada apa? Kepada kebaikan. So, kenapa? Karena baik dan tidak baiknya pasangan yang berdua ini tidak berhenti sebatas mereka saja, tapi akan berdampak kepada anak keturunan yang hadir di antara mereka. Itu gunanya menjaga. Makanya saya sering berulang kali tanya, apa caranya mengatasi degradasi moral di kalangan remaja, anak-anak awak model kimia? Semua jalan satu-satunya tidak lain. Cie saja, aduh, pelok rumah tangga. Dicari jalan lain, penyakitnya adalah itu. Di situ penyakitnya. Kau cari jalan lain, ambil dia ke seminar dulu. Perbaiki rumah tangga. Kalau perlu didiklah anak-anak yang telah usia akan hampir menikah itu. Kau perlu kursuskan mereka. Tidak seluruh mereka mengerti baik berumah tangga. Yosangko sanang sesadoyo. Fokus ke sana, perbaiki, memperbaiki masyarakat akhlaknya adalah dengan memperbaiki apa? Khaliyah, sel terkecil unsur kemasyarakatan. Sel terkecil unsur kemasyarakatan tadi adalah rumah tangga. Kan orang sering mengecekkan sosial, masyarakat sosial kok bagaikan bangunan yang utuh. Nah, bangunan itu terdiri dari apa? Dari unsur-unsur. Ada batu batanya yang disusun. Nah, batu bata itu rumah tangga itulah. Kalau ini diperbaikilah, bangunan keseluruhan akan baik. Cuma tidak pernah serius. Pada syariat banyak dalil-dalil yang mengingatkan kita bahwa sumber kerusakan masyarakat itu adalah rusaknya rumah tangga. Nah, rusaknya rumah tangga disebabkan apa? Peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan. Nah, diserahkan saja kepada zaman, diserahkan saja kepada tradisi. Tidak bisa. Kenapa? Tradisi itu cenderung turut dengan perubahan. Tanpa bisa kadang menyeleksi, ada perubahan ke arah nan baik, ada perubahan ke arah nan buruk. Berbeda dengan agama. Agama itu tidak menurut perubahan. Nah, dalam mengatakan, kalau begitu tidak realistis Islam. Sangat realistis. Tetapi realistis Islam bukan mengangguk saja kepaduan yang terjadi dalam kenyataan. Islam memberikan ukuran. Kalau terjadi seperti ini di tengah masyarakat, ini boleh. Tapi kalau keluar dari konsep dasar, ini menyimpang.
Begitu syariat memberi. Kalau ikon menjadi hobi orang, ini boleh. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak boleh. Makanya ilmu yang wajib dituntut, kalau awak beraja, kok mengaji ya, kan ilmu ada dan fardu ain, ada fardu kifayah. Dan fardu ain adalah ilmu tentang apa? Yang pertama tentang siapa Tuhan kita, yang kedua apa menjadi kewajibannya kita terhadapnya terkait dengan ibadah, dan yang ketiga tentang halal dan haram. Itu ilmu fardu ain. Nah, dengan itulah kita mengukur nanti mana yang ma'ruf, mana yang tidak ma'ruf. Jadi kan sandarkan yang ma'ruf kepada keadaan. Kalau kita sandarkan yang ma'ruf kepada keadaan, ini awak bersama. Tradisi kau tidak bisa bertahan. Makanya saya sering katakan, kalau kita berbicara tentang adat dan budaya, kita harus menyadari bahwa adat dan budaya itu tidak semuanya bisa bertahan. Semua yang cerita tentang budaya, buya karena sana tentang budaya, iyo. Tapi yang boy yakin tentang budaya, terus ketik demi ketik, kabi je. Nah, cuma kok kabi, jangan habi menyensarukan awak. Harus pandai awak bijak. Sebab adat itu lahirkan dari kesepakatan. Makanya berbeda. Kalau orang Minang cok mengecekkan dan adik semana itu adik dan semana adik. Kalau di dalam syarak adik semana adik itu indah adik namanya. Itu mabadi namanya. Itu konsep mendasar dalam kehidupan, itu mabadi fikriyah. Konsep kepemikiran, konsep pemikiran. Adat itu apa? Ma ta'awwadahun nas. Kalau ulama mengatakan apa adat? Apa uruf? Ma ta'awwadahun nas. Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia min qaulin aw fi'lin, berupa perkataankah atau perbuatankah, saru alaihi, dan mereka berjalan di atas itu, artinya mereka amalkan. Nah, adat kok akan berubah kalau tidak diamalkan orang lain, tidak menjadi adiknya. Contoh, kalau di kampung menjadi adik, orang naik ke balik panjang persembahan. Lah dingin nasi, kalau dia makan, membaku minyak, kalau dia lele. Nah, tiba di Padang, di situ orang prasmanan. Kalau setiap orang yang tiba disebut di persembahan 7 hari beralik ini. Ya sudah. Nah, itulah tradisi. Dia tetap akan mengalami perubahan. Itu tidak bisa tolak itu. Itulah manusia. Dan bahkan yang dahulu tabu dari adat ini tidak tabu lagi. Contoh sederhana, kami dulu kalau ketik-ketik makan, kan pakai nasi dah, pakai lawak, sambal, ikan kah, daging kah, telur. Terus sudah itu maaf biasa sambal, nasi tak kurang. Karena hari dan nenek kan, baru makan semua kucing, kan sambal. Akhirnya payahlah sepanjang kota Padang tu ada orang menjual sambal je pakai nasi. Itu jadi kucing saja itu. Nah, ya begitulah. Ya, kita harus menyadari itu. Nah, jadi karena itu jangan berpegang ke sesuatu hal yang tidak menjadi ukuran mutlak. Nah, makanya ma'ruf jangan diperkecil ranahnya. Ada ma'ruf itu ya sesuai dengan biasa kini, belum tahu lah dan biasa kini kau baik. Nah, mengukur itu, dia yang pertama tadi apa? Halal dan haram. Yang kedua, bolehkah merujuk kepada kebiasaan yang berlaku? Boleh. Dalam batasan halal dan haram tadi. Kemudian yang ketiga apa? Ukurannya ma'ruf itu.
istita'ah, dalam kemampuan, tidak dalam bentuk ifrat dan tafrid, tidak dalam bentuk berlebihan sehingga jatuh kepada mubazir, tidak pula sempit sehingga jatuh kepada kikir. Jadi antara itu. Jadi ada 3 pengamannya. Yang pertama apa tadi? Halal dan haram, sah dan batal, syarak dan tidak syarak. Yang kedua bisa merujuk kepada tradisi uruf yang berkembang selama tidak bertentangan di atas. Yang ketiga merujuk kepada suruf saksi, kondisi pribadi. Nah, karena itu ibu-ibu juga tahu suami awak kalau levelnya kopral jangan dianggap jenderal. Ya sudahlah, awak melanjut kelas awak kelas kopral saja. Nah, membuat laki acok korupsi kan pada itu. Wak nak sama lo jo kawan awak. Kawan awak udahnya direktur. Udah awak kondektur. Itu nak nambah dia tu. Nah, kalau kita perturutkan, kalau awak perturutkan, sebenarnya kebahagiaan itu tidak bergantung dengan itu juga. Nah, orang kan cenderung hari ini melihat ukuran-ukuran itu lo namanya menyenangkan. Luntang tu le. Kan dia awak mencalik dari luar. Sangkoa orang nama piti, berumah gada. Dia senang na hidupnya. Kalau iyo senang hidupnya, nak kemenangan awak cerita tu orang kaya nak tetong kekayaan yang meloncet dari lantai sekian bunuh diri. Mungkin tak terdengar awak juga bersiarak baik ke pengadilan bercakap sudah itu jatuh talak. Senang mah, malam talak-talak. Perhatikan mana banyak cara orang nak piti, orang tak piti. Orang tak piti payah aja cara batu. Ni pengacara rumit. Sador pakai pengacara gini. Nah, jadi karena itu, jangan itu jadi ukuran. Di saat kita berumah tangga, kita harus sadari bahwa kebahagiaan itu tidak ukurannya materi. Selama masing-masing telah menjalankan tugas dan kewajibannya dan Allah redha dengan keduanya, itulah ukuran kebahagiaan rumah tangga yang Islam. Dan anak-anak dididik dengan nilai-nilai yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Nah, begitu ukuran. Jadi ada hak finansial dalam bentuk mahar. Yang kedua, hak finansial dalam bentuk nafkah. Hak nafkah ini wajib berdasarkan kepada ijma' ulama. Ijma' bersandar kepada dalil-dalil syarak. Bersandar kepada dalil syar'i. Mana dalil-dalil syaraknya? Sebab ijma' itu ada sandaran. Ulama tak mungkin bersepakat-sepakat saja. Apa sandarannya yang menjadi sanad atau dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada tadi ilzam, keharusan, berarti menjadi kewajiban. 'Alal maulud lahu, atas orang yang untuknya anak dilahirkan. Yang melahirkan siapa? Istri. Untuk siapa anak dilahirkan bersusah payah wanita mengandung? Suaminya nanti. Maka kecian anak untuk suami karena binnya ke bapaknya. 9 bulan dan payah, tapi ketika lahir anak bin awak. Itu makanya Al-Quran katakan maulud lahu. Nah, berarti itu kehormatan yang diberikan oleh Allah. Bayangkan bersusah payah istri mengandung dengan segala kesusahan dan kesulitan, wahnan ala wahnin tadi itu. Ketika anak lahir, dapatlah penghargaan seorang suami, anak dinasabkan kepadanya.
Itu makanya kalau ndak jadi suami, dapat anak, ndak dapat nasab. Kenapa? Karena ndak mungkin tuh dia give penghormatan kepada orang yang ndak terhormat. Nah, itulah alasan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa intisab nasab itu adalah takriman, kemuliaan dari Allah. Kalau urusan asanak itu dari berdua, suami istri. Nah, mana kok binnya kapaknya saja? Nah, itu namanya takrim, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau kejadian anak tadi indah dengan cara yang mulia, dulu bajak pada Jawi, banyak mendapatkan kehormatan itu. Tidak mungkin, tidak cocok itu. Itu makanya kehormatan nasab hanya diberikan kepada laki-laki yang terhormat. Kalau laki-laki menanamkan benihnya dengan cara yang hina, tidak ada dapat kehormatan. Nah, makanya tidak bernasab kepada dia anak zina. Itu dasarnya. Tidak ada nasab kepada bapak, walaupun secara biologis terbukti. Jadi, ikut patando perdebatan, walaupun itu telah berlalu ya. Tadi ada pertanyaan, Buya, itu kan fakta ilmiah kok terkait dengan isbat ru'yah hilal, isbat dengan hisab. Saya termasuk yang mempergunakan hisab, tetapi saya juga memadukan dengan ru'yah. Ada mengatakan, Ru'yah ikut Saudi, kamu ada urusan ikut Saudi dan mana-mana. Tapi saya lebih cenderung mengatakan kalau memang hilal itu sudah ada di atas ufuk, karena makna ru'yah itu keberadaan hilal di atas ufuk. Dan bisa dibuktikan dengan ru'yah, apakah dengan teknologi dan lain-lain. Tidak hanya dalam negari awak saja. Nah, tapi makanya kepatang karena di bawah sadonya, berarti tidak ada yang bisa dibuktikan. Kalau tahu dibuktikan di Saudi, tampaknya karena memangnya di atas ufuk. Dan awak di bawah sadonya. Jadi sebenarnya teori wujudul hilal dahulu yang dipakai oleh Muhammadiyah tinggal penyempurnaannya saja. Tapi karena fakta ilmiah, kok bisa diukur bilo saja gerhana, jamnya, menitnya, detiknya bisa ditetapkan. Betul, itu tidak mungkin dibantah. Tapi untuk menjadikan fakta itu sebagai alasan hukum, tunggu dulu, ada nas. Contoh, itu contoh perkara nasab. Bayi awak ke rumah sakit atau ke lembaga tertentu untuk tes DNA. Nah, orang yang kini itu canggih kini kecilnya, pakai tes DNA. Lah, bayi ke situ besok, betulkah? Iyo, ikut apa ikut wah? Jadi ada DNA. Mengaku lagi adalah nampak dia. Yo nak awak, iyo kata langsung kami. Apakah dengan fakta ilmiah tadi terus, ayolah jadian anak ini? Walaupun secara ilmiah dibuktikan bahwa anak ini berasal dari dia, innamal ma' minal ma', berasal dari dia, apakah otomatis dengan kepastian itu otomatis dia bisa menjadi bapaknya? Nah, ketika pernikahan tidak ada, walaupun secara biologis itu adalah anaknya, dia tidak berhak mendapatkan kehormatan sebagai bapak bernasab anak kepadanya. Nah, nanti berdampak kepada kewalian, berdampak kepada kewarisan, berdampak kepada mahram. Nah, mana kok model itu? Karena ada hadis yang jadi rujukan ulama. Itu makanya hati-hati dengan dalil. Al-waladu lil firash. Anak itu karena ada lapik dan tekambang. Artinya ada pernikahan yang menjadi dasar hubungan. Jadi kalau lapik ada tekambang, balik tang pisang di sudut rumah, itu tandanya itu bukanlah alasan yang halal. Nah, tidak berhak al-walad lil firash.
Baru bisa itu menjadi anak secara syar'i karena ada tikar yang termakan. Ada pernikahan yang sah yang mewadahi hubungan tersebut. Tidak ada pernikahan yang sah yang mewadahi, walaupun secara teknologi sekarang itu terbukti itu dari nyawa anak Tuhan, tetap dia tidak mendapatkan kehormatan sebagai bapa yang bernasab anak kepadanya. Begitu konsep. Nah, karena dia sebagai orang tua yang kepadanya anak dinasabkan, jadi anak dinasab ke bapak sadonya. Nah, anak yang terlahir tidak dengan firas, tidak ada wadah pernikahan, hubungan tersebut kemana nasabnya? Ke ibu. Barang kok ke ibu, itu sebagai imbalan apa? Keletihan dia 9 bulan. Sebab walaupun anak zina sekalipun, bolehkah wanita menggugurkan kandungannya karena malu? Tidak boleh. Tetap hukumnya haram menggugurkan. Tidak halal menggugurkan kandungan. Nah, dinasabkan. Yang kedua, karena malayan tahu orang jaleh, tidak ada keraguan yaitu ibunya. Tapi tiba di bapaknya, tanda tanya ada orang tayunya apa tayunya. Nah, karena itulah makanya dinasabkan ke ibu. Itu makanya berulang kali yang mau ingatkan, hati-hati orang Minangkabau mengejekkan awak matrilineal. Sebab di luaran sana orang memahami matrilineal itu adalah orang yang mengambil garis keturunan melalui ibu. Awak indak ke ibu mengambil garis keturunan do. So, nama ambil garis keturunan ke ibu itu anak zina. Maka di Minang tidak berlaku sebenarnya, cuma teori ilmu budaya dan ilmu sosial lah mengklasifikasikan masyarakat adat itu kepada dua kelompok. Kelompok yang matrilineal, kelompok yang patrilineal. Yang matrilineal yang garis keturunan ke ibu, yang patrilineal garis keturunan ke bapak. Awak indak garis keturunan awak adalah ke bapak, garis kesukuan awak ke ibu. Itu makanya bahasa dan tapi untuk bilang ke apa? Banasab ke bapak, bersuku ke ibu. Itu sajalah. Supaya jangan salah faham orang di luar itu. Mengawak harus terkabik dengan teori-teori yang dibuat oleh pakar ilmu sosial matrilineal yang tak cocok di awak, ya sudah. Secara syariat awak tak ada pernah. Makanya kalau ditanya, Buya keturunan Buya siapa? Ambo Busrizal bin Gazahar bin Rabain. Itu bisa. Tidak Busrizal bin Merlidir. Almarhumah emak. Nah. Tapi suku awak, suku awak melalui apa? Kekerabatan rahim. Ini suku awak itu ikatan kekerabatan rahim. Ya boleh saja karena suku itu di dalam bahasa adanya limbago. Limbago itu bahasa canggihnya organisasi. Ya kalau organisasi itu berhak orang membuat persyaratan siapa masuk jadi anggota. Nanda memenuhi syarat tak masuk jadi anggota. Contohnya organisasi alumni SMA 1 itu tiba nak SMA 4 ambo 1 turun tak bisa. Betul, wah alumni SMA 4 ke SMA 1 wah. Ini biasa saja. Kalau orang membuat organisasi, kemudian dia buat anggotanya, persyaratannya orang yang memiliki kekerabatan rahim, ya sudah, itulah nama masuk dalam suku tadi. Dalam organisasi itu. Itu kan organisasi itu, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bagian keamanannya, ada bendaharanya, ada pula seksi kerohaniannya, ketuanya pemulu, sekretarisnya manti, alai seksi kerohaniannya malin, keamanannya 2 lam, bendaharanya itu mandesoko di rumah gadang. Tak boleh. Nah dalam hal itu canggih orang bilang bahwa itu mereka lah berbuat sebelum orang demikian. Dari buat organisasi yang tertata secara rapi, punya struktur, punya ADART, Pak Caronyo. Nah kalau menunjuk pimpinan, Pak,
ngado nan cara menunjuknya kadang belega, ado nan rawah batang tagak tunggu berbagai macam suksesinya dari sisi siapa yang akan melanjutkannya, ado dan karambil tumbuh di mato berbagai macam, itu aturan-aturannya. Kalau terjadi musyawarah seperti A bentuknya, kalau terjadi pertikaian ya sudah, kalau ndak aduk ketus pakai boleh dan bisa digolongkan, tidak bisa dilayangkan, itu caranya lah. Buntiang salah si baju, kalau anak menakan lawannya mana, bagi dua saya suku tu pada main damai salah, buat senang baru. Nah muncullah dulu Melayu cie, hati buat tu juang adonya lah banyak benar, buat salah Melayu juang. Aiko balai namanya, Melayu Pangkal. Nah, begitu. Nah, ada Melayu Wili begitu. Macam. Nah, seperti itulah orang Minang. Itu kalau berdamai-damai. Itu galah, Pak. Yo galanan pertama dan nasa dipacik dan nasa. Nah, makanya perbatian. Nah, itu dah perbatian aja. Itu nan baru tu perbatian lah. Tapi tambah sestek perbatian yang kuning lah, yang panjang lah, salah. Itu lah menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bawa pula kalau seandainya tidak tercapai kata mau pakai. Ko balik ko bertangka dan sudah tujuannya kalau indah ada kata sepakai, bagi dua yo, tapi galana lama dilipik selain. Sudah ada nampak yang berhak lah. Selain bertangka dibagi dua, buat gala baru. Nah, ikolah yang kecil kan di dalam adek ayat batu gadang, ayat sifat namanya. Nah, ada teorinya, ada adik ART. Cuma tak terdaftar sedikit Kemenkumham itu selesai. Ada dalam peta petitif, tua mamangan adik itu saja. Nah, begitu model. Nah, jadi kita harus meluruskan juga supaya jangan menimbulkan fitnah orang kepada kita. Jadi kita bukanlah bernasab kepada ibu, kita tetap bernasab kepada bapak. Nah, karena dia mendapat kehormatan, maka tadi apa konsep kewajiban dan tanggung jawab? Berimbang antara hak dan kewajiban, begitu. Nah, lihat Al-Quran konsisten. Nah, beda juga awak membuat aturan, tapi awak tidak konsisten. Tapi kalau Al-Quran konsisten dia. Ketika Al-Quran membebankan nafkah, perhatikan surah Al-Baqarah ayat 233 tadi. Wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban orang yang dilahirkan anak untuknya, berarti suami. Nah, karena dia telah mendapatkan haknya, anak bernasab kepadanya, maka lakilah kewajiban di situ, melekat kewajiban. Apa kewajibannya? Rizquhunna, rezeki mereka para istri, tanggung jawab itu. Wa kiswatuhunna, pakaian mereka yang akan menutupi aurat mereka. Nah, kiswah kok bisa dipanjangkan maknanya, difahami dari situ, bermakna pakaian yang melaki di badan, dan kedua menutup dia dari segala mara bahaya atau yang akan merusak kehormatan itu rumah. Kiswatuhunna, tetap Al-Quran mengatakan bil ma'ruf. Jadi bil ma'ruf itu tetap harus dihadirkan. Nah, awak cari barang Al-Quran ini konsisten. Nah, itulah wahyu Allah, tidak bertolak belakang. Awak nampaknya memikir undang-undang kini. Dia buat iko berantuk di undang-undang iko. Sudah lahir iko lah, ayah memputar-putarnya. Sehingga akhirnya lahir pula nikah siri dipidana. Kalau enggak, hukumannya sekian penjara atau kanai dan 2 juta. Itu kalau nikah. Kalau tidak nikah 20 juta, jadi kok bedo kan? Itu dipilih orang mereka, yang awak bayi sedang 2 ringan, ya kan? Nah, begitulah kita, manusia membuat berbagai aturan karena dia tidak menjangkau seluruh aspek. Akhirnya ada batasan antara satu dengan lainnya saling bertentangan. Tapi Al-Quran tidak. Ketika Al-Quran memberikan konsep bahwa nafkah, bahwa hak dan kewajiban suami istri itu bandingannya harus berimbang. Ketika hak didapatkan, dijelaskan, kewajiban langsung dijalankan. Hak suami, anak bernasab kayu. Nah, karena anak bernasab kepada engkau wahai para laki-laki yang menjadi suami, maka tugas
engkau adalah berikan nafkah, rezeki, kiswah. Itu landasan. Nah, bagaimana dengan ma'ruf tadi? Kan tadi ada 3 ukuran ya. Yang pertama sah, batal, halal, haram tadi. Artinya syariat, sesuai syariat atau tidak. Yang kedua, dipertimbangkan tradisi yang berkembang. Yang ketiga, diukur dengan zuruh, keadaan, kemampuan. Mana dalilnya ma'ruf seperti itu? Perhatikan surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Itu dasarnya. Aku dibaca di ibu-ibu agak cok Pak. So, kalau Pak menyampaikan kadang-kadang nak terima ya gitu. Kalau mereka membaca sendiri akan tahu tu. Liyunfiq dhu sa'atin. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, lapang hidupnya, dia menafkahkan sesuai dengan kelapangannya. Kau baru peringatan ke apa-apa. Piti ado, tapi cimpili juga kan. Ya kalau lapang, wah ya sudah. Nah, kalau ada kelapangan, berikan nafkah sesuai dengan kelapangan. Waman qudira alaihi rizquh. Kan gitu? Dan siapa yang diberikan, diuji dengan qadar, dengan kesempitan rezeki, falyunfiq mimma ataahu Allah. Berikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, ingat ke ibu-ibu? La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang illa, kecuali dalam perkara nafkah, kecuali ma'ata, sesuai dengan yang diberikan kepadanya. Itulah dasarnya tadi yang mau mengecekkan calik-calik suami awak direktur atau kondektur. Nah, hiduplah dengan kadar itu. Nah. Kemudian tempat tinggal di mana? Sesuai pula dengan yang ma'ruf tadi itu. Perhatikan surah At-Talaq ayat 6-nya. Kalau tadi ayat 7. Askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum. Di mana istri-istrimu akan kamu tempatkan? Tempatkan di mana kamu tinggal. Sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi Al-Quran telah memberikan pedoman. Nah, berdasarkan kepada dalil-dalil tadi, maka ulama bersepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada pundak laki-laki, menjadi hak istri dalam batasan yang ma'ruf. Ukuran yang ma'ruf itu dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah syar'an, halal, haram, sah, batal. Yang kedua adalah urfan, tradisi yang berkembang, tentu tidak bertentangan dengan yang pertama. Yang ketiga adalah kemampuan. Sebatas kemampuan. Nah, mana kewajiban itu? Ada dalam 3 bentuk di dalam Al-Quranul Karim, diambil oleh ulama. Yang pertama adalah nafkah dalam bentuk makan, minum. Yang kedua adalah pakaian, kiswah. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Itu tanggung jawab laki-laki. Walaupun di Minang, laki-laki datang ke rumah produksi. Tapi jangan sanang saya di rumah itu. Nah, bagus bertahan di rumah mertua. Rumah tangga itu lebih baik mandiri. Walaupun mertua reda. Coba bayangkan. Awak dapat istri awak, anak nantu.
Dia punya adik sekian orang. Nikah anak yang kedua awak pindah dari kamar mongko ke kamar tengah. Nikah lo seorang lain pindah dari kamar tengah ke kamar belakang. Nikah lo seorang lain dari belakang ke kamar dapur. Ragu awak jadi laki-laki. Nah, kemudian hati-hati. Karena di Minangkabau ada dua bentuk harta. Harta yang didapat melalui kesepakatan di dalam